Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem perairan pasang surut bersumber dari pertanian. Nah, nama saya Muhammad Aziz Permana dengan NPM 196400035 beserta dosen pengampu saya Bapak Adi Surya STMT. Nah, di sini untuk pembahasan lebih lanjut, mari kita simak video berikut. Pasang surut. Pasang surut merupakan suatu fenomena pergerakan naik turunnya permukaan air laut secara berkala yang diakibatkan oleh kombinasi gaya gravitasi dan gaya tarik menarik dari benda astronomi, terutama oleh matahari dan bulan. Pengaruh benda angkasa lainnya diabaikan karena jaraknya lebih jauh atau ukurannya lebih kecil, sedangkan faktor non astronomi yang mempengaruhi pasut terutama di perairan semi tertutup seperti teluk, garis pantai, dan topografi dasar perairan. Faktor-faktor penyebab terjadinya pasang surut berdasarkan teori kesetimbangan adalah rotasi bumi pada sumbunya, revolusi bulan terhadap matahari, revolusi bumi terhadap matahari. Nah, sedangkan faktor penyebab pasang surut berdasarkan teori dinamis adalah kedalaman dan luas perairan, pengaruh rotasi bumi, dan gesekan dasar laut. Pemanfaatan lahan pasang surut. Budidaya padi di lahan pasang surut memerlukan teknologi dan sarana produksi yang spesifik, karena kondisi lahan dan lingkungan tumbuhnya tidak sama dengan sawah irigasi. Lahan pasang surut berbeda dengan lahan irigasi atau lahan kering yang sudah dikenal masyarakat. Perbedaannya menyangkut kesuburan tanah, ketersediaan air, dan teknik pengelolaannya. Pengelolaan tanah air ini merupakan kunci keberhasilan usaha tani di lahan pasang surut. Dengan upaya sungguh-sungguh, lahan pasang surut ini dapat bermanfaat bagi petani dan masyarakat luas. Ada juga faktor kendala lain. Nah, faktornya adalah keterbatasan tenaga kerja karena umumnya kepadatan penduduk yang bermukim di lahan suboptimal sangat rendah. Berbagai kendala tersebut secara langsung berdampak pada mahalnya biaya produksi dan penanganan pasca panen, sehingga pendapatan penduduk dari pengusahaan komoditi pangan rendah, dan beberapa daerah hal tersebut dapat mendorong terjadinya alih fungsi lahan tanam pangan ke penggunaan lain, diantaranya untuk perkebunan. Adapun tujuan dari pengelolaan lahan adalah untuk mengatur pemanfaatan sumber daya lahan secara optimal, mendapatkan hasil maksimal, dan mempertahankan kelestarian sumber daya lahan itu sendiri. Kelebihan dari tanah pasang surut: memanfaatkan lahan yang diperkirakan lahan yang tidak dapat digunakan oleh pertanian, terus memaksimalkan lahan yang terdapat di satu daerah, mengurangi tingkat pengangguran di daerah yang memiliki lahan pasang surut. Nah, serta kekurangan tanah pasang surut, adanya perluasan pasang surut yang peningkatan kadar keasaman lahan karena pelapukan bahan organik dan kelarutan zat tertentu, serta penyucian zat kimia dan penyemprotan pestisida, herbisida, zat pengatur tubuh yang digunakan oleh petani. Jika residu atau senyawa yang ikut terlarut dalam air irigasi dan masuk dalam lingkungan perairan rawa, akan mempengaruhi kualitas air rawa dan kehidupan di dalamnya, termasuk populasi ikan yang ada di dalam air rawa tersebut. Nah, kesimpulannya, dalam rangka memenuhi kedaulatan pangan nasional, maka pengembangan lahan suboptimal merupakan pilihan yang semakin penting. Pengembangan lahan suboptimal dalam rangka mendukung kedaulatan pangan sangat ditentukan oleh sistem koordinasi, kerjasama, dan sinergi program antara lembaga yang terkait untuk mencapai kedaulatan pangan di masa yang akan datang. Perluasan lahan pertanian yang sangat diperlukan. Lahan yang dimanfaatkan adalah lahan suboptimal, khususnya lahan rawa yang juga diperuntukkan untuk memperdayakan masyarakat. Nah, mungkin itu saja pembahasan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi